Hey everyone, welcome back to YouTube channel Classy 2018 Faculty of Law Christian University of Indonesia. So, kembali lagi saya Justice Sadok Datu, salah satu member dari Classy 2018, akan kembali mempresentasikan tentang lembaga keuangan bukan bank atau jenis-jenis lembaga keuangan bank, dimana kali ini adalah menjadi part 8 atau part terakhir dari jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Biar part terakhir ini menjadi klimaks dan pengetahuan yang sangat berarti buat kita semua, di mana video-video yang telah saya sampaikan ini akan sama-sama menjadi pengetahuan dan penambahan bagi kita semua. Mau tahu apa itu lembaga keuangan bukan bank berikutnya yang akan saya jelaskan? Tetap stay di YouTube kita kali ini ya. See you. Yo, thank you yang tetap setia di part terakhir vlog saya tentang LKKBB ini. Nah, di part terakhir dari vlog saya kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kartu kredit atau perusahaan kartu kredit Indonesia yang sebagai lembaga keuangan bukan bank. Nah, tanpa memperpanjang argumen saya lagi, mari sama-sama kita cari tahu apa sih sebenarnya perusahaan kartu kredit dan yang ada di Indonesia. Yuk, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dan untuk melakukan penarikan tunai di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh akuirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus atau charge card ataupun secara angsuran. Nah, di sini kita bisa mengetahui nih dari pengertian atau arti dari kartu kredit ini, perusahaan kartu kredit ini berfungsi atau yang pada umumnya kita sudah mengetahui adalah sebagai pembantu atau penopang bagi masyarakat untuk dapat membantu masyarakat berangsur atau membantu masyarakat mengambil suatu barang atau suatu benda yang dimana tidak dapat diambil bayar secara cash atau langsung, ataupun mau bayar secara cash dengan menggunakan jasa kartu kredit. Nah, dimana perusahaan kartu kredit inilah yang akan memberikan jasa tersebut. Nah, landasan hukum dari kartu kredit adalah ada pada pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK-003/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, di mana diubah dengan KMK Nomor 468/1955. KMK lembaga pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, di mana peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tanggal 28 Desember 2005 yang diperbarui dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/28 dan diperbarui lagi dengan PBI Nomor 11/2009 lalu diperbarui terakhir dengan PBI 14/2012 tanggal 6 Januari yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013. Nah, pokok pengaturan dalam perubahan PBI nomor 14/2/PBI/2012 tentang APMK itu pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dengan surat edaran Bank Indonesia. Nah, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon, dan maksimum jumlah penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit yang secara rinci akan diatur dalam surat edaran Bank Indonesia, di mana pengaturan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen seperti penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu kredit. Nah, pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan pengacu pada PBI tentang ahli daya atau outsourcing, terutama yang terkait dengan penagihan utang kartu kredit. Nah, pengaturan peningkatan keamanan transaksi alat pembayaran berupa kewajiban implementasi transaction alert kepada pemegang kartu kredit, di mana kewajiban penyediaan sistem yang dapat saling dikoneksikan dengan penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan APMK. Nah, dari kita sudah mengerti tentang apa itu ketentuan pengaturan dan bagaimana perubahan yang terjadi di Indonesia tentang kartu kredit. Nah, kita juga harus tahu nih syarat-syarat dalam bagaimana suatu perusahaan kartu kredit harus untuk dapat memberikan suatu kepemilikan kartu kredit kepada seorang nasabah. Seorang nasabah harus mempunyai beberapa syarat. Syarat-syarat untuk kepemilikan kartu kredit menurut
PBI nomor 14/2/PBI/12, di mana batas umur (2) minimal 21 tahun atau minimal 18 tahun bila sudah menikah, berlaku 1 Januari 2013, di mana batas gaji nasabah minimal 3 juta rupiah atau berlaku 1 Januari 2013, di mana batas bunga 3% per bulan berlaku 1 Januari 2013, plafon pinjaman 3 kali gaji berlaku 1 Januari 2013, kartu tambahan umur minimal 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah waktu penagihan, di mana diatur cara penagihan dan jadwal penagihan penggunaan PIN minimal 6 digit berlaku 1 Januari 2013, batas kepemilikan kartu gaji di bawah 10 juta rupiah maksimal 2 penerbit, di atas 10 juta rupiah tergantung penilaian bank. Nah, kegunaan kartu kredit sebagai alat bukti pembayaran, di mana dipergunakan sebagai alat ganti pembayaran sehingga kita tidak perlu membawa banyak uang tunai yang dapat berisiko hilang atau jatuh di jalan. Nah, seperti kita sudah tahu lagi bahwa dengan kartu kredit juga sama aja kita menabung kepada bank, tapi akan kita bayarkan kemudian. Jadi dengan gaji kita yang ada setiap bulan, kita bisa dapat membeli apapun itu dan akan kita bayar pada saat kita menerima gaji dengan membayar usulan kartu kredit ini. Nah, peraturan penagihan hutang kartu kredit melalui debt collector terdapat dalam pasal 17 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 11/11/2009 menyatakan penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia pasal 21 PBI nomor 11/11/2019 dalam hal penerbit melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar pihak lain, maka penerbit bertanggung jawab atas kerjasama tersebut. Ketika bank bekerja sama dengan penagih hutang, kalau terjadi pelanggaran, bank harus ikut bertanggung jawab atau perusahaan kartu kredit harus ikut bertanggung jawab. Nah, demikian presentasi saya tentang perusahaan kartu kredit atau perusahaan-perusahaan yang akan melakukan jasa kartu kredit untuk menopang perekonomian Indonesia. Biar vlog kali ini yang menjadi vlog terakhir dari jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank, menjadi vlog yang menjadi klimaks dan kompleks dari semua jenis-jenis lembaga keuangan bank. Biarlah setiap jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang telah saya sampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi penambahan bekal dan pengetahuan bagi saudara-saudara, bapak ibu dan teman-teman yang di luar sana. Nah, tanpa menghilangkan rasa hormat saudara-saudara semuanya, biarkan saya pamit untuk menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan bank ini dan menjadi vlog terakhir saya, dan semoga kita dapat segera bertemu di vlog berikutnya. See you in the next vlog.